apapun kata mereka, kami mengabdi hanya untuk negara. Kami ini anak Ibnu IPPNU, salah satu banom resmi Ormas NU. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbarang tapi itu begitu direncanakan untuk ini sudah ada di mana-mana, ada di institusi, ada di lembaga, ada di lembaga pemerintahan, dan juga bujuk. Alhamdulillah selama 7 periode kami betah di sana. Perlu kami kisahkan, pertama kali kami mengabdi sebagai pengurus pada masanya beliau Kakanda Fathur Razi. Beliau menjabat ketua Ibnu IPPNU Ancak Bluto selama 2 periode. Pahit dan manis, tapi lebih banyak pahitnya yang kami rasakan pada waktu beliau menjabat sebagai ketua. Sangat terbatas dalam semua hal. Kami harus melakukan jalan kaki dengan jarak tempuh sekian kilometer. Pernah kami mengadakan rapat di Masjid Jamil Bluto, ya dengan bersama-sama berjalan kaki. Dari Siratimur saya, bisa dibayangkan berapa kilometer harus kami tempuh jarak untuk sampai ke sana. Kenapa beliau Fathur Razi itu sampai 2 periode di sana? Bukannya beliaunya betah, tapi kami memang sulit untuk menemukan kader di sana. Karena menjadi pengurus Ibnu pada masa itu sebagian tersiksa. Karena untuk mengadakan kegiatan harus pontang-panting, menjadi pengemis yang rapi bersepatu dengan mengandalkan proposal. Untuk mengikat keakraban dan keeratan anggota pada waktu itu kami mengadakan pertemuan rutin bulanan ke daerah pelosok-pelosok, dan itu pun kami tempuh dengan berjalan kaki. Masuk di antaranya ke daerah Pakantengan Sangrah, tepatnya daerah Lep Nusa. Saya tak mau melihat dia sebagai ketua NU apa, ini bawah saya lambat. Jadi saya menanggung ketua Omra, dan semoga bisa dituakan dan bisa memberikan bimbingan untuk mendewasakan pada kalian semua. Setelah itu diganti pada masanya Lemusa. Beliau setengah periode menjabat sebagai ketua Ibnu di Ancak karena ada suatu kejadian tragis yang menimpa kami. Tepatnya pada waktu itu momennya kami ingin mengadakan harlah dalam rangka 17 Agustusan. Rasa sesak jika mengingat hal itu, karena masih segar dalam ingatan kami dua nyawa harus melayang, yaitu rekan Muhammad Yasin Putra Naki Madani Lombok dengan rekan Muhammad Rusdi Karangcempaka. Allahumma yarhamhumma.
bisa kami lerah mengingat jasa dari dua orang tersebut. Mereka berdua pada waktu itu ingin menjemput uang yang dijanjikan oleh salah seorang donatur, tepatnya di daerah Kepedi. Karena kami sangat terbatas pada waktu itu, masih segar dalam ingatan kami, sepeda yang mereka bawa adalah milik NU Astrea Prima. Mereka mengalami naas dalam sebuah tabrakan maut di daerah Pekanbagan yang saya sangat merasa terharu pada mereka berdua. Tubuh mereka hancur, ada potongan tulang yang saling duga pada waktu itu. Dari keluarga almarhum di Lombok dikiranya tulang yang berantakan itu milik saudara Rusdi di Karangcempaka. Setelah diteliti di Karangcempaka, ternyata insya Allah milik saudara Wasi. Sehingga kami mondar-mandir bawa tulang jenazah tersebut. Tulang itu terkait pada salah satu bagian sepeda yang juga hancur remuk, sehingga sempat vakum itu jenazah tersebut karena Lek Musa ini terpaksa kotak-kotak lari dari tanggung jawab karena situasi dia mengalami trauma sampai akhir tak bisa nyambungin tahlil ke keduanya. Karena kami diancam oleh kedua keluarga tersebut. Hari gara-gara Nurul Ibnu, hari mesti nolongin neng Edina pas ternyata harus marani proposal yang dijanjikan oleh mereka si donatur siapkan untuk kegiatan kita. Cerita ringkas, akhirnya Lek Musa ini digantikan oleh Ahmad Syadili, alumni atau fikir keluarga ke daerah hubungan. Setelah itu digantikan oleh adik saya Ahmad Zahidi. Dia juga menjabat 2 periode. Karena pada waktu itu kami tidak berebut bujuk, tapi mengutamakan rinda. Apalah artinya sebuah bujuk tapi dahannya tidak berkembang? Hakikatnya seorang ketua adalah anggota, dan jika seorang ketua tak mampu memberikan contoh kepada anggota, itu bukan namanya ketua, tapi wak-wa'an. Dan siapapun yang punya prinsip wak-wa'an itu tidak layak untuk menjadi ketua. Setelah itu di masa Lek Zahidi ini banyak kisah-kisah biru seperti yang dikisahkan oleh Adinda Aliwardi yang saat ini naik pangkat Kiai. Tapi saya tak nyebut Kiai karena saya kenal dulu dia tidak Kiai. Jadi Kiai ke saya lain tapi tak Kiai ke saya, dia pun statusnya sebagai alim saya. Banyak kisah biru, kisah kasih di masanya Lek Zahidi. Saya kira pengurus ilmu PPNU itu banyak yang berjodoh di sana.
Alhamdulillah kakak itu tak kebagian, tak ada masalah. Apakah kakak akan tak beraktif itu, atau kakak tak usir? Sejelas pada masa lalu ini saya jadi tukang pikir di anak-anak itu nih begini. Selanjutnya setelah itu digantikan oleh Adinda Famsilaini. Larasa bisa penampilan sangat. Tidak secemerlang Dinda Zahidi. Maaf, bukannya menyanjung. Iya, bukannya menyanjung. Karena Dinda Zahidi ini kalau disanjung nantinya melambung. Susah turunnya nanti. Angin lah sudah sekolah. Di masa Dinda Zahidi, maaf ada yang terlupakan pada waktu itu. Larasa menjaburnya sholawat cinta Rasul. Kami menjadi perintis pada waktu itu dan alhamdulillah bisa masuk dapur rekaman bekerja sama dengan KHGB Rekod Surabaya. Saya sebenarnya dengan rekan-rekan pada waktu Leza itu bukan hebat, karena dukungan dari anggota yang menghebatkan kami sebenarnya. Dan alhamdulillah saya dengan Lekwardi kekirim keberagaman atas nama Ibnu Anjab Blutoh pada waktu itu mengikuti event lomba Semadura. Insya Allah pesertanya lebih dari 1.500 peserta. Pada waktu itu lomba baca puisi. Alhamdulillah kami berdua masuk menjadi bagian 3 besar. Saya rasa kami berdua bukan hebat pada waktu itu, kehidupan hebat. Pas keleresan, di bagian gak menang, paling piala lebih lagi, begitu kita ya. Ini menjadi support bagi Ibnu dan IPPNU masa kini dan masa yang akan datang. Tolong torehkan prasasti sejarah terindah biar kami layak untuk membaca. Kalian ada, tapi harus dibuktikan bahwa kalian benar-benar ada. Karena kami dari alumni siap untuk membimbing dan mengarahkan kalian. Tadi sempat ada bahasa berkendala dengan masalah status pelajar karena harus menunggu, karena rata-rata yang jadi pengurus itu anak pelajar. Jangan ditunggu adik, permasalahannya sama. Dulu kami seperti itu. Yang perlu ditumbuhkan adalah semangat. Pada waktu kami akan melakukan kegiatan dulu, karena KPPK waktu ada dengan pakaian seragam, jadi kita berangkat. Bahkan tidak jarang kami itu nabi salena ngelorong sepatu lebih plastik. Sekarang masa telah berubah, semuanya serba mudah. Jangan kemudahan ini menjadi sebuah keterbatasan dan alasan untuk meraih kelami. Saya merasa risih lagi ada bahasa sulit untuk ketemu, ada tek liburan. Kan ada tek liburan, tidak buat anak rangan libur kan perempuan masuk. Ini siapa di ini? Saya harap Ketua IPMU merasa tersinggung untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dan menumbuhkan semangat yang lebih besar. Saya tak nyeletek boleh mati, tapi jadi tak kompeng boleh cip-cip.
Jadi terus sentuh jadi terbiasa pas kau langsung tak infoin apa. Setelah itu kami berkhidmat di masanya Lek Hakiki. Itu merupakan masa khidmat kami yang terakhir. Jadi dalam hal kebagusan saya tak merasa cangkolan, cuma ada ini. Dan saya tidak berharap harus menjadi butuh pada waktu itu. Alhamdulillah pada masa saya berkhidmat saya pernah ditawari SK oleh kakak Surya Federasi untuk berangkat ke PJ. Tapi saya tidak serta-merta merasa bangga, tapi saya masih ingin berbenah dulu dan ingin membenahi di Ancak. Alhamdulillah, mungkin buah dari kebetahan saya, banyak pengurus IPNU di cabang itu lahir dari Blutok. Ketua terpilih agak dia alih ketua IPNU sedikit buru coba dia rebuan tengah. Rebunda tepat. Karena kami menjadi resep, menjadi ramuan yang sangat mujarab, kami cetak biasa rebut tengah. Sungguh pun saya seorang kakak ini yang pada dari segi saya sering kalau dari segi kak kita dalam cangkulan masyarakat yang saya tak merasa terkait, tak merasa diatur oleh dia. Saya menyadari bahwa kapasitas saya sebagai bawahannya dia, sungguh pun saya kakaknya dia. Sudah saya jalan, maka tetap akhir gitu. Kau tak bisa kan dengan kanak norak lomba ya. Sejelas pantangan pada waktu itu panas iya, ojen iya, materi iya. Belum lagi keamanan peserta yang dikirim atas nama delegasi IPNU. Kan mau lambok cenderung berkerawat, biasanya mau lomba sholawat cinta Rasul itu kan malam. Jadi usaha ametaki kareng sepona, ametkan lembaga, belum lagi di lokasi kadang berenak karena eksekusi keakui makna semak dengan niatan yang tidak baik. Jadi saya waktu rangkap tugas pada waktu itu. Anda ini dekik pada dijelaskan oleh Zahidi. Saya tak pernah pamrih dalam urusan ini. Jadi urusan nyetok ke dalam itu cenderung musuh kita. Terakhir, kepada engkau yang menyimpan kesengsaraan dalam kebisuan, kepada engkau yang menggambar cinta tapi ternyata hanya sebuah genggaman, kepada engkau generasi hijau IPNU, IPPNU, tumpuan harapan masa depan umat, kami titipkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.